wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi sudah masuk kelas ya? Iya. Alhamdulillah, ini pada siang hari ini kita akan berdiskusi melanjutkan apa yang sudah kita rencanakan terkait dengan pengelolaan kinerja. Nah, pengelolaan kinerja kita sudah berproses. Dari proses yang pertama kita sudah merencanakan bagaimana SKP ataupun perencanaan kinerja itu selama 1 tahun ini, tahun 2025, dan yang terakhir Ibu sudah menyelesaikan sampai tahap observasi di kelas. Kebetulan kemarin pas observasi langsung dengan saya ya Ibu. Iya Pak. Ya, waktu itu Ibu mengajar di kelas 8, dan kebetulan yang Ibu ambil ini sangat tepat Ibu, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Yang Ibu ambil ini tentang keteraturan suasana kelas. Nah, ini sangat relevan, sangat cocok dengan mengingat hasil rapor pendidikan kita Ibu, yang dulu sudah saya jelaskan juga. Kita masih lemah, masih cukup kurang di bagian manajemen kelas. Itu nilai kita masih kurang ya. Kalau dukungan psikologis dari rapor pendidikan yang ada itu alhamdulillah sekolah kita sudah menunjukkan nilai baik. Nah, kemudian metode pembelajaran sudah cukup, dan ini yang paling rendah ini adalah manajemen kelas. Dan ini suasana keteraturan suasana kelas ini merupakan bagian yang mendukung daripada manajemen kelas, dan ini sangat bagus untuk Ibu dalam ini ataupun dikerjakan di pengelolaan kinerja ini, sehingga hasilnya mudah-mudahan nanti di akhir tahun dengan selesainya tahun 2025 ini sekolah kita memiliki manajemen kelas yang lebih baik ya, meningkat. Harapan saya menjadi baik, dan itu tentunya tidak bisa berjalan kalau tidak bisa didukung oleh Bapak Ibu guru di sekolah kita ya. Nah, bagaimana kalau kesan-kesan kemarin Ibu selama di melaksanakan observasi? Mungkin masih ada kendala waktu pelaksanaan kemarin. Kemarin kan sudah melakukan pelaksanaan observasi sama. Ya. Terus di dalam pelaksanaan tersebut tidak berjalan mulus Pak. Ada kendala yang banyak sekali yang harus diperbaiki ke depannya agar menjadi lebih baik. Oh gitu. Ya. Jadi kemarin masih menemui kendala ya. Walaupun kita sudah rencanakan dengan matang, sebelum kita observasi pun kita sudah merencanakan, sudah mendiskusikan nanti seperti ini, Ya. tapi di pelaksanaannya masih ada kendala. Ya, saya sedikit. Oh, iya. Jadi apa kendalanya itu kemarin? Bisa disampaikan kendala yang paling Ibu kesankan? Kendalanya yang pertama satu itu Pak, dalam mengkondisikan siswa itu Pak. Mengkondisikan siswa agar dalam proses pembelajaran itu bisa tertib dan bisa mudah dalam mengikuti misalnya diskusi proses pembelajaran itu. Namun ternyata agak sulitnya di situ. Karena mengkondisikan mereka, karena mungkin kesepakatan kelasnya itu belum jelas gitu Pak. Gitu. Belum terlalu disepakati bersama. Jadi menurut Ibu kemarin memang ya Bu, kalau seperti yang saya catatkan di hasil catatan yang di rencana di pengelolaan kinerja yang saya catatkan itu kemarin, saya masih melihat pada saat Ibu itu melaksanakan proses siswa untuk diskusi, itu sepertinya ada sedikit hal yang belum berjalan efektif. Itu salah satunya itu ya ini, ketika pada saat Ibu melaksanakan session diskusi siswa-siswa, itu ada
keteraturan suasana kelas yang malah menjadi ribut pada saat Ya, itu. betul Pak. Nah, jadi menurut Ibu itu faktor penyebabnya itu karena ketidak tepatan ataupun ketidakpahaman tentang apa tadi kesepakatan kelas. Sama Itu. memang itu penting sekali harusnya Pak. Mhm. Penting sekali harusnya dari awal memang sudah Ada. ditanamkan atau diberikan kepada siswa juga, maksudnya agar mereka pun juga paham bagaimana pentingnya kesepakatan kelas agar ya melakukan proses pembelajaran itu agar lebih efektif lagi Pak, Oh, iya. agar lebih baik Pak. Oh iya, maaf saya potong nih. Ya. Sebelumnya berarti Ibu pernah menyampaikan atau membuat kesepakatan kelas bersama siswa-siswa di kelas tersebut? Pernah. Pernah. Cuma apa namanya belum terlalu mendalam lah. Istilahnya, Pak. Hanya sekedar ya ngomong terus memberikan arahan-arahan itu saja, cuma belum terlalu lebih detail dan mendalam. Oh, baik. Jadi saya tarik kesimpulan ya, Bu. Intinya Ibu sudah menyampaikan atau membuat kesepakatan bersama siswa berupa kesepakatan kelas, tapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Itu yang menjadikan kendala kemarin ya, dalam pelaksanaan observasi kemarin. Oh, gitu ya. Jadi lanjut ke ini ya, Bu. Jadi kendalanya kemarin sudah ada. Tentunya Ibu sudah mengetahui kendala-kendala yang kemarin Ibu hadapi yang menjadikan masih menghambat keteraturan kelas itu belum berjalan sebagaimana yang Ibu impikan, yang Ibu harapkan. Nah, jadi ini tentunya akan ada usaha untuk tetap menuju kepada tujuan atau poin utama, tujuan utama dari itu agar keteraturan suasana kelas itu bisa berjalan maksimal. Betul. Ada ya? Ada tentunya Pak. Oh gitu. Jadi sebagai tindak lanjut mungkin untuk kedepannya, Itu kalau ada. boleh tahu gimana? Yang pertama itu Pak, upaya yang ingin saya lakukan tentu berkoordinasi dengan atasan ya, berkoordinasi dengan Bapak ya, gimana depannya Koordinasi tentang bagaimana apa namanya menindaklanjuti tadi kasus saya tadi di dalam manajemen kelas itu Pak, agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terus dari sini berdiskusi juga dengan teman sejawat yang saya lakukan upaya ya Pak, upaya untuk meningkatkan masalah yang saya hadapi di lapangan ketika observasi. Terus melakukan apa namanya berdiskusi juga dengan rekan sejawat, terus mengajak peserta didik untuk menyusun bersama-sama Pak bagaimana kesepakatan kelas secara apa namanya mendetail agar mereka kan juga harus paham juga Pak. Agar biar saya juga paham, mereka pun juga harus paham juga bagaimana kesepakatan kelas yang harus dipahami oleh peserta didik. Terus rencana juga saya akan menerapkan aturan dan konsekuensi Pak yang disetujui oleh seluruh siswa. Terus ada juga menempelkan aturan-aturan kelas. Nah itu agar mereka ketika melakukan suatu kesalahan mereka ingat ada kesepakatan kelas yang terjalin atau yang harus mereka atau mereka yang harus mereka patuhi gitu Pak. Terus selanjutnya setelah menyampaikan hasil kesepakatan melakukan kebiasaan dan penguatan positif agar peserta didik mematuhi kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama. Terus melakukan refleksi dan evaluasi berkala terhadap aktivitas kesepakatan kelas bersama. Jadi dievaluasi kembali. Nah ini bisa efektif atau tidak? Terus jalan tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan dalam rangka meningkatkan keteraturan di suasana kelas di kelas khususnya kelas 8 yang kemarin ya. Kelas 8 kemarin Pak, kita melakukan observasi. Jadi saya tarik garis besarnya ada beberapa usaha yang nanti akan Ibu laksanakan. Itu pertama melakukan koordinasi dengan atasan. Kemudian beberapa poin tadi saya tarik kesimpulan itu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Baik berdiskusi
berdiskusi maupun membicarakan ataupun berkolaborasi Iya. ya, dalam rangka untuk memaksimalkan, mengoptimalkan pelaksanaan daripada apa tadi kesepakatan kelas gitu. Betul, Pak. Kemudian juga melakukan refleksi, Iya, refleksi yang dilakukan secara berkala gitu. Iya. Ya, baik. Nah, itu sangat bagus dan saya sangat mendukung Ibu. Nah, tentunya dari hal tersebut mungkin tentu yang akan dilaksanakan itu kan ada tujuannya gitu ya, tujuan yang secara spesifiknya dari apa usaha-usaha yang akan Ibu lakukan itu kurang lebihnya seperti apa tujuannya? Tujuannya ya supaya yang pertama supaya dalam proses pembelajaran itu Pak kita mudah dalam menyampaikan materi. Iya. Ya, jadi kan kalau suasananya tenang kan Pak di kelas kita pun juga ikut nyaman ya. Menyampaikan materi. Ya, tujuannya yang pertama itu. Terus yang kedua ketika kondisi kelas itu terjaga dalam proses pembelajaran ini tidak mudah terganggu, siswa pun menjadi tenang dalam menerima pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Jadi penting sekali memang manajemen kelas ini Pak. Makanya upaya-upaya tadi saya usahakan agar bisa terwujud gitu Pak, agar bisa tercapai, agar kedepannya nanti dalam proses pembelajaran saya pun mudah di dalam kelas. Jadi kesalahan-kesalahan yang kemarin pastinya bisa pernah diperbaiki, berusaha untuk menjadikan lebih baik. Iya, baik. Itu sudah sangat jelas, tinggal actionnya saja. Iya. Dan itu saya sangat mendukung. Tinggal nanti tinggal dituangkan. Sepertinya pun sudah ada draftnya di ini ya, di apa namanya PMM, di pengelolaan kinerja itu sudah ada draftnya. Terus untuk rencana baik ini, rencana akan dieksekusi atau tindak lanjut ini akan dilaksanakan mulai kapan nih? Bulan November. Oh gitu. Terakhir bulan November gitu ya. Jadi nanti bulan November mungkin prosesnya tetap berjalan. Itu Tetap berjalan, tapi nanti bulan November harapan saya nanti Ibu sudah bisa menyampaikan bagaimana ya, bukan menyampaikan hasil tapi istilahnya kita koordinasi lagi, kita melaksanakan refleksi bersama apa yang kurang, apa yang perlu dilakukan lagi, apakah sudah maksimal atau belum, nanti terakhirnya bulan November ya. Baik. Terus kira-kira ada dukungan yang perlu saya berikan untuk melaksanakan upaya yang akan dilaksanakan? ada Pak. Saya mohon izin untuk mengikuti pelatihan di luar pendidikan, di luar. Pendidikan. Oh iya, baik. Boleh nggak Pak? Boleh. Cuma untuk saran ini ya Bu, karena kondisi kita ini untuk akses ke darat ataupun ke wilayah kabupaten ini susah, terbatas waktu juga. Jadi selama nanti misalkan tidak ada pelatihan yang sifatnya tatap muka, itu sebetulnya bisa memanfaatkan yang sifatnya melalui webinar ataupun di ruang GPK. Oh iya. Itu ada ya. Nah, silakan nanti di sana. Dan dukungan yang lain kan tadi itu juga perlu berkolaborasi dengan guru, perlu. Nah, ini insya Allah nanti baik akan saya laksanakan, nanti saya bantu memberikan dukungan. Saya izinkan untuk melaksanakan pelatihan yang sifatnya untuk mendukung praktik daripada peraturan suasana kelas terkait dengan kesepakatan kelas. Ya, bagaimana caranya nanti bisa di Kolaborasikan ya.
laksanakan. Dan untuk kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru-guru, nanti Bapak akan membantu dengan berkoordinasi juga dengan para guru agar bisa saling membantu, sehingga itu tinggal mudah ya. Terima kasih Pak. Ya. Nah terus ini mungkin ya Bu, untuk selain yang pelatihan tatap muka itu tentunya ada proses belajar yang dilakukan oleh Ibu yang tidak perlu tatap muka tapi bisa dipelajari sendiri. Nah itu bisa memanfaatkan fasilitas di ruang PPK, banyak materi di sana. Kira-kira di sana yang sekiranya sesuai materi apa yang akan Ibu ambil di sana bisa dipelajari di sana. Nah itu ini sangat membantu juga Pak. Iya, ini selain Ibu nanti melaksanakan webinar, nah ini belajar sendiri melalui ruang GTK ya. Nah di sana nanti tinggal pilih yang sekiranya sesuai. Nah, tinggal dipilih di materi yang sesuai nanti Ibu pelajari. Di sana kalau tidak salah banyak terkait dengan pembelajaran. Nah tidak lanjutnya nanti barangkali mau melanjutkan kepada pembelajaran berdiferensiasi. Nah kemudian yang terkait dengan tadi itu juga ada terkait dengan materi tentang bagaimana mengkondisikan kelas ataupun melalui kesepakatan kelas nanti berkaitan dengan upaya untuk penanganannya yaitu berupa restitusi. Nah itu ada di ruang PPK. Silakan nanti Ibu pelajari, Ibu dalami sehingga rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan sampai dengan bulan November nanti ini bisa berjalan baik dan nantinya tujuan dari secara pribadi Ibu di pengelolaan kinerja juga tercapai, kemudian juga bisa membawa kebaikan ataupun membawa peningkatan di proses pembelajaran yang nantinya akan tergambar melalui rapor pendidikan kita. Harapannya tahun depan rapor pendidikan kita di poin ataupun bidang tentang yang tadi yang masih kurang itu bisa beranjak menjadi baik ya, setidaknya naik satu tingkat lah ya. Kalaupun belum sangat baik, belum baik ya nanti setidaknya naik satu tingkat karena ini masih kurang kurang nanti bisa naik menjadi sedang ya. Warnanya masih oranye nanti akan menjadi kuning. Nah nanti bisa menjadi harapannya kita itu langsung baik ya. Nah mungkin itu saja ya Bu. Terima kasih untuk diskusinya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebelum diakhiri dan langsung kepada nanti Ibu eksekusi di kelas. Mungkin hanya mengucapkan banyak terima kasih Bapak karena memberikan begitu banyak kemudahan bagi saya khususnya guru yang lain juga dalam menghadapi rintangan juga dalam proses pembelajaran. Banyak sekali kemudahan yang Bapak berikan untuk kami sehingga kami tetap semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ya kami tetap optimis kalau misalnya kita walaupun keadaannya di pulau tapi kita harus tetap semangat dan kuat untuk proses pendidikan yang lebih baik. Harus tidak di pulau, tidak di darat, tidak di tepian, tidak di garda terdepan, tidak di perbatasan. Semua anak-anak Indonesia ini wajib dan berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama. Nah, maka kita sebagai insan pendidik tetap semangat. Pokoknya tujuan kita semuanya untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa dan mudah-mudahan nanti akan dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan dan terhitung sebagai amal jariah, terutama untuk ibu yang akan melaksanakan proses yang baik ini. Nah, mungkin itu saja ya Bu. Selamat berekspresi, selamat berupaya. Nah, nanti sampai dengan bulan November kita ketemu lagi untuk
membincangkan, mendiskusikan dan melakukan refleksi dari tindak lanjut yang akan